Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Razi Selvi Suandri dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 19102110044 yang mendapatkan tugas mengenai asistensi lab activity, lab patologi anatomi, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membahas dan menganalisis dari kasus 5. Seperti apa soalnya? Mari kita bahas. Baik, di sini untuk daftar isinya akan ada soal. Nanti kemudian akan saya tegakkan sebuah diagnosis. Yang kemudian nanti akan saya bahas lebih lanjut mengenai diagnosis yang saya ambil. Kemudian saya juga akan menceritakan mengenai patofisiologi dari penyakit tersebut dan juga saya akan memberikan gambaran mengenai makroskopik dan juga mikroskopik dari diagnosis yang saya ambil. Baik, jadi di sini saya mendapatkan soal kasus 5 yang dimana ada seorang pasien, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa ke poliklinik RS dengan keluhan buang air kecil berwarna kemerahan yang disertai dengan demam, pusing, dan mual sejak beberapa hari terakhir. Di mana berarti pada pasien ini dia mengalami yang namanya hematuria atau adanya darah pada urin. Namun kita belum bisa memastikan apakah merah tersebut apakah benar darah ataupun bahan-bahan lainnya yang bisa membuat warna merah pada urin. Dan di sini warna kemerahan yang disertai dengan demam, pusing dan juga mual bisa jadi disebabkan hematuria yang terjadi disebabkan adanya infeksi yang terjadi sehingga bersifat sistemik ke dalam tubuh pasien sehingga pada pasien mengalami demam, pusing dan juga mual. Untuk keluhan ini baru dirasakan sejak beberapa hari terakhir, berarti memang keluhan ini masih bersifat akut. Kemudian saat diperiksa tekanan darahnya 180/100 dan juga kelopak matanya sedikit sembab dengan sedikit BAK dan juga hipertensi. Berkaitan dengan hematuria yang terjadi, kita bisa menganalisis bahwasannya bisa jadi masalah tersebut ada dari uretra ataupun vesika urinaria ataupun ureter atau bahkan di ginjal. Nah, di sini eh, ketika ada bawaan hipertensi sampai mengakibatkan hipertensi, berarti di sini bisa jadi keluhan yang disebabkan itu berasal dari ginjal. Kenapa? Karena eh, dari sedikit BAK berarti ada proses-proses reabsorpsi dari urin tersebut yang diserap kembali oleh tubuh. Berarti ada permasalahan di sekitar ginjalnya, di mana ketika memang ada proses reabsorpsi yang terjadi, berarti ada permasalahan dari ketidakseimbangannya cairan di dalam tubuh. Nah, untuk analisisnya di sini bisa jadi terjadi pada bagian ginjal, khususnya di bagian glomerulus, yang dimana di situ tempat adanya atau proses yang dinamakan filtrasi. Nah, ketika filtrasi di sini bermasalah, otomatis makromolekul yang seharusnya disaring pada saat proses filtrasi di glomerulus tersebut akhirnya menjadi tidak tersaring dan membuat air kecilnya, buang air kecilnya menjadi atau urinnya menjadi kemerahan. Mana di situ disebabkan karena adanya eritrosit dan juga zat-zat lainnya. Kemudian hipertensi ini merupakan salah satu bentuk mekanisme fisiologis untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh, yang dimana ketika filtrasi di sana itu bermasalah, otomatis laju filtrasinya yang dilakukan oleh ginjal itu tidak maksimal, sehingga jumlah dari Na dan juga air yang harusnya difiltrasi itu menjadi tidak maksimal, sehingga tubuh membalikannya atau menyeimbangkannya dengan proses reabsorpsi, yang dimana pada saat reabsorpsi itu akan mengaktifasi dari sistem renin angiotensin aldosteron system yang akan menghasilkan renin, dan renin ini dia yang akan meretensikan Na plus dan juga air untuk masuk kembali ke dalam tubuh. Nah, selain itu juga renin ini akan membuat vasokonstriksi pada pembuluh darah, sehingga ketika vasokonstriksi tekanan darahnya pun meningkat dan akan mengakibatkan hipertensi.
Kemudian pada pemeriksaan laboratoriumnya warna urinnya kemerahan sesuai dengan anamnesis, kemudian eritrositnya positif 3 dan protein positif 3. Sesuai yang tadi sudah saya katakan, bahwasannya kemungkinan ada permasalahan pada bagian filtrasinya sehingga zat-zat makromolekul di sini bisa lolos yang seharusnya tidak ada pada urin. Kemudian anak tersebut memiliki riwayat ISPA berulang yang mana di sini berarti bisa jadi keluhan yang diakibatkan sekarang merupakan efek dari ISPA yang bisa saja menginfeksi kembali dari anak tersebut. Kemudian pada pemeriksaan darah didapatkan anemia karena tadi pada pasien ini keluar darah pada urinnya sehingga darahnya terbuang. Kemudian proteinuria serta kadar komplement C3 menurun. C3 di sini menandakan bahwasannya C3 ini berfungsi untuk memanggil sel-sel imun dalam tubuh. Nah, ketika teraktivasi otomatis komplement C3 ini akan menurun kadarnya. Berarti di sini ada kaitannya juga terkait dengan sistem imunitas. Kemudian dari hasil biopsinya digambarkan secara mikroskopiknya tampak glomerusi perseluler, edema, disertai proliferasi sel-sel radang PMN dan juga limfosit. Nah, berarti di sini menandakan adanya deposit dari sel-sel imun yang dihasilkan oleh tubuh itu terdeposit pada jaringan-jaringan di ginjal sehingga pada ginjalnya tersebut terdapatlah hiperseluler, adanya edema, kemudian ada proliferasi sel-sel radang dan juga limfosit. Serta didapatkan juga gambaran degradasi hidropik pada beberapa tubulusnya, tapi tidak dijumpai dengan tanda-tanda keganasan. Nah, berdasarkan kasus tersebut setelah saya analisis di sini permasalahannya terdapat pada glomerulus. Nah, di sini bisa ada dua hal yang menjadi penyebab, yaitu bisa jadi sindrom nefrotik dan juga sindrom nefritik. Nah, tapi di sini cenderung mengarah ke sindrom nefritik karena tubuh kehilangan banyak darah yang dihasilkan di urin. Karena pada pasien ini juga dia menderita anemia, maka yang lebih terbuang banyak di sini adalah dari darahnya. Sedangkan kalau nefrotik itu adalah proteinnya yang terbuang banyak pada urin. Kemudian di sini saya menekankan diagnosis dari salah satu sindrom nefritik yaitu adalah glomerulonefritis atau adanya juga gejala-gejala dan nefritis. Nah, yang dimana glomerulonefritis ini itu merupakan suatu peradangan pada glomerulus yang ditandai dengan gejala-gejala nefritik. Nah, glomerulus ini dia harusnya adalah salah satu bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa. Nah, ketika glomerulus ini bermasalah, otomatis zat-zat yang disaring itu tidak maksimal dan juga banyak membuang cairan-cairan serta elektrolit dari tubuh yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan pada tubuh. Nah, untuk glomerulonefritis ini bisa disebabkan karena infeksi, autoimun, dan juga peradangan pada pembuluh darah. Nah, untuk gejala klinisnya di sini tadi ada trias yang dinamakan ada trias pada pasien yaitu adanya edema, terjadi pada periorbital dan juga bisa terjadi di ujung tungkai, kemudian ada hematuria tadi, dan juga ada hipertensi, kemudian juga bisa menyebabkan oligoria, dan juga menyebabkan gejala-gejala lain seperti malaise, letargi, anoreksia, dan juga kepucatan karena kekurangan darah tadi. Nah, untuk pada 60-70% kasus di sini pasti pada penderita itu akan mengalami hipertensi, sedangkan hematuria ini terjadi pada 30-70% kasus, sedangkan oliguria itu dia hanya sebesar 5-10% kasus. Nah, untuk mendiagnosisnya di sini kita membutuhkan gejala-gejala tadi yang didapatkan dari anamnesis, kemudian juga ada riwayat infeksi, bisa jadi riwayat infeksi bakteri ataupun virus, kemudian ada juga riwayat kontak dengan pasien lain yang disebabkan juga mungkin adanya autoimun, gangguan autoimun ataupun peradangan dari pembuluh darah itu sendiri. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya tadi dari tanda vitalnya adanya hipertensi, kemudian pemeriksaan fisiknya dia nyeri ketok pada bagian CVA-nya, kemudian dia akan mengalami dismesia dan juga takikardi. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini kita harus menganalisis urinnya atau urinalisanya, kemudian melakukan serologi, kultur bakteri, mikrobiologi untuk mengetahui infeksi apa sih yang bakteri apa yang menginfeksi pada pasien. Kemudian tes imun juga, kemudian juga
dilihat secara mikroskopiknya dengan cara biopsi dari ginjal tersebut. Nah, untuk urinalisasi sendiri dicek apakah ada hematuria, karena bisa saja warna merah pada urin bukan disebabkan karena eritrosit maupun melainkan zat-zat lainnya. Kemudian proteinuria, penurunan dari laju filtrasi glomerulus karena tadi adanya destruksi pada jaringan-jaringan di sekitar glomerulus. Kemudian dari serologinya dicek sekitarnya bakalan meningkat, bunyi juga bakalan meningkat, kreatininya juga bakalan meningkat yang menandakan adanya proses inflamasi atau peradangan, kemudian komplemennya menurun, kemudian juga LED-nya meningkat. Nah, di sini biopsinya nanti akan kita bahas di mikroskopik dan makroskopik dari gambaran penyakit di sini. Nah, untuk tata laksananya sendiri, yang pertama dilakukan tirabaring, kemudian diet karena memang tadi kekurangan ada ketidakseimbangan dari cairan juga dalam tubuh sehingga harus diet rendah garam karena di situ juga akan mempengaruhi dari tekanan darahnya untuk menurunkan tekanan darahnya. Kemudian harus diseimbangkan kembali cairannya dengan menghitung asupan cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian antibiotik karena kebanyakan penyakit ini diawali dengan infeksi bakteri. Bisa diberikan golongan penisilin maupun eritromisin. Kemudian diberikan juga diuretik yaitu furosemid untuk menurunkan tekanan darahnya. Kemudian di sini untuk diagnosis bandingnya bisa jadi glomerulonefritisnya sudah bersifat kronik ataupun penyakit ginjal lainnya dengan keadaan hematuria ataupun adanya glomerulonefritis progresif ataupun penyakit sistemik karena tadi bisa saja glomerulonefritis ini diawali dari penyakit autoimun. Kemudian komplikasinya di sini bisa menyebabkan encephalopati hipertensi, akut kidney injury, edema paru dan juga azotemia. Kemudian untuk prognosisnya umumnya sembuh dalam rentang 1 sampai 2 minggu karena ini merupakan self limiting disease. Tapi tidak dihiraukan juga bahwa tetap ada kasus kematian akibat terjadinya komplikasi pada penyakit ini. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, ini adanya infeksi yang mendahului, yang dimana dia akan mengaktifasi dari sistem imun pada tubuh kita. Namun di sini sistem imun yang teraktivasi itu terjadi hipersensitivitas, sehingga adanya perikatan antara kompleks imun yang akan terdeposit di glomerulus dan juga di bagian si subepitelialnya. Nah, ketika sudah terdeposisinya, maka di sanalah terjadi inisiasi inflamasi dari komplement, sitokin, dan lain-lain untuk membereskan dari adanya bakteri ataupun zat-zat yang berbahaya. Nah, tetapi karena ini merupakan respon hipersensitivitas, maka zat yang dihasilkan ini sampai bisa merusak podosit dari reaksi inflamasinya. Nah, ketika podositnya rusak, otomatis molekul-molekul yang harusnya difiltrasi malah jadi tidak bisa terfiltrasi, sehingga molekul yang besar itu dapat lewat. Contohnya ada eritrosit dan protein tersebut yang mengakibatkan warna merah pada urin atau hematuria maupun adanya zat protein pada urin. Nah, ketika merusak podosit tersebut, otomatis laju filtrasi dari glomerulusnya itu akan menurun, dan ketika filtrasinya itu menurun, otomatis akan menjadi reabsorpsi yang lebih banyak dan otomatis urin output yang dihasilkan itu jadi semakin sedikit karena disebabkan dari nah ketika reabsorpsinya itu banyak maka akan terjadi retensi cairan yang dimana adanya penumpukan cairan-cairan di tempat yang tidak semestinya, makanya akan menyebabkan yang namanya edema. Nah, ini untuk makroskopisnya di sini adanya ginjal yang membesar, terus sinusoid dan simpanya tidak jelas, permukaannya juga licin, dan juga terdapat bercak-bercak dari hemoragiknya. Kemudian secara mikroskopisnya di sini bisa dilihat adanya glomerulusnya membesar, simpai bomenya juga menyempit, kemudian glomerulus perseluler karena proliferasi endotel dan juga sel mesangialnya. Karena tadi adanya reaksi dari hipersensitivitas tersebut. Kemudian ada serbukan PMM dan juga limfosit karena ada sel-sel radang di sana. Kemudian dari lumen-lumennya dari kapilernya menyempit dan juga bisa jadi obliterasi karena tadi
adanya hipersaluran dari sel-sel endotel dan juga mesangial yang menekan dari lumen kapilernya. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.